Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah kewirausahaan Islami, yaitu mengenai business plan, tentang bisnis pembuatan bakpao. Yang pertama, mengenai latar belakang. Latar belakang timbulnya gagasan atau penemuan ide. Sebagai mahasiswa rantau yang menjalani kegiatan kuliah setiap harinya di kota lain, tentu membuat mahasiswa harus mandiri dalam segala hal dalam kesehariannya. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan makanan setiap hari. Dari pengamatan yang saya lakukan, kebanyakan mahasiswa menyukai hal simpel dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya dalam memenuhi kebutuhan makanan. Mereka cenderung sering membeli makanan dari luar dibandingkan dengan memasak sendiri. Dikarenakan berbagai faktor seperti faktor kesibukan menjalani kuliah setiap hari. Bahkan sering sekali apabila mereka masuk kuliah pagi, mereka melewatkan agenda sarapan pagi sebab terburu-buru dan tidak sempat membeli makanan dari luar. Oleh karena itu, dari fenomena ini, saya mempunyai ide untuk menyediakan menu sarapan yang praktis, hemat, dan tentu mengenyangkan untuk para mahasiswa maupun para pekerja sebagai menu sarapan. Menu makanan yang ingin saya jual yaitu bakpao, yang tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Di sini bakpao yang akan dijual dibuat semenarik mungkin dan tentunya tetap mempertahankan harganya yang ekonomis. Bakpao ini akan dijual di area kampus serta dijual online pula. Pembeli dapat membeli langsung di area kampus untuk mengobati rasa lapar mereka. Kemudian hal yang mendasari akan dilakukannya usaha. Hal yang mendasari dilakukannya usaha yaitu adanya peluang pemenuhan kebutuhan sarapan bagi mahasiswa yang kebanyakan mereka sering melewatkannya. Mereka yang tidak sempat membeli makanan dari luar untuk dijadikan menu sarapan pagi dapat membeli bakpao ini dengan mudah di area kampus. Peluang usaha ini diharapkan mampu menjadi daya tarik mahasiswa untuk membeli menu sarapan ini guna memenuhi energi sebelum beraktivitas. Jumlah mahasiswa yang lumayan banyak menjadi faktor pendukung dalam menjalankan bisnis penjualan bakpao ini. Kemudian tujuan didirikannya usaha. Tujuan didirikannya usaha penjualan bakpao ini yaitu guna mendapatkan keuntungan melalui penjualan makanan kepada mahasiswa yang pada umumnya tidak sempat melakukan sarapan pagi sebab adanya urgensi dalam keseharian ketika akan berangkat kuliah. Faktor ini menjadi salah satu faktor besar yang kemungkinan membuat penjualan bakpao ini akan laris sebab mudah didapatkan di area kampus dan harganya yang ekonomis. Kemudian gambaran produk dan keunggulan. Produk yang akan dijual yakni bakpao yang akan dimodifikasi sedemikian rupa guna menarik perhatian pembeli. Desain dari sebuah produk tentu juga berpengaruh besar terhadap larisnya sebuah produk. Faktor besar lain yang mempengaruhi larisnya suatu produk yaitu faktor harga. Semakin ekonomis harga sebuah produk, maka membuat pembeli akan tertarik untuk membelinya. Tentunya harga dan kualitas yang diberikan harus sebanding agar pembeli merasa puas dengan produk yang mereka beli dan tertarik untuk membeli lagi di kemudian waktu. Keunggulan-unggulan itulah yang akan ditonjolkan pada produksi bakpao kami. Selanjutnya, prospek bisnis di masa mendatang. Bisnis penjualan bakpao ini diharapkan mampu bersaing di pasar global dan tetap mempertahankan kualitas serta mutu terjamin. Pengusaha akan terus mengusahakan inovasi produk bakpao yang mampu menarik minat pembeli dan tentu saja dapat memuaskan keinginan pembeli. Produk bakpao ini diharapkan pula akan menjadi usaha besar yang akan memiliki cabang di setiap kota. Produk bakpao akan diusahakan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan produk bakpao lain sehingga akan terlihat unik di mata pembeli. Visi dan misi bisnis bakpao. Yang pertama yaitu visi, menciptakan suatu makanan yang memiliki kualitas rasa yang enak sehingga mampu menembus dan mencapai hingga ke pasaran secara global. Kemudian misi. Yang pertama, kami memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cita rasa kue bakpao yang lezat dan enak untuk dinikmati kapanpun. Yang kedua, kami tetap mengutamakan kualitas rasanya dengan menggunakan bahan-bahan yang alami dan tetap menjaga kehigienisannya. Dan
Misi yang terakhir yaitu memasarkan kue ini ke tempat yang lebih strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Selanjutnya yaitu profil usaha. Nama perusahaan yaitu Larasati Company, jenis badan usaha perseorangan, lokasi Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Riwayat usaha ini baru akan dimulai dan merek atau brand bisnis yaitu Daily Buns. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat foto dari produk bakpao dan logo bakpao kami. Selanjutnya yaitu struktur organisasi badan usaha. Terdiri dari pemilik, kemudian bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran, beserta karyawan-karyawan yang telah diterima di perusahaan milik Larasati Company. Kemudian bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yaitu perseorangan. Struktur modal, status badan hukum usaha berasal dari hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan modal pemilik perusahaan. Izin yang diperlukan dalam menjalankan usaha yaitu akta pendirian, SITU atau surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor induk baru usaha atau NIB, tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan yang terakhir sertifikasi halal dan BPOM. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama, key partners, terdiri dari toko bahan makanan, toko bahan kemasan, serta toko cetak stiker. Selanjutnya, key activities, terdiri dari mengiklankan produk bakpao, membeli bahan makanan, membeli bahan kemasan, dan membeli stiker dengan logo produk. Selanjutnya, key resources, yang terdiri dari tenaga, terdiri dari desainer, pembuat bakpao, dan marketer, serta alat terdiri dari komputer atau tablet untuk kasir, serta alat transportasi. Kemudian value proposition, terdiri dari konsumen yang relatif menyukai makanan, harga terjangkau dan mengenyangkan. Kemudian kualitas bahan makanan yang unggul dan pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya customer relationship, terdiri dari memberi kemudahan dalam pembelian produk, kemudahan akses pencarian produk melalui media sosial dan website, dan promosi kepada pelanggan. Lalu channel, terdiri dari promosi melalui media sosial dan promosi mouth to mouth. Lalu revenue stream, terdiri dari pemberian promo kepada pembeli serta kemudahan dalam pembayaran. Selanjutnya cost structure, terdiri dari biaya produksi, biaya transportasi, biaya pemasaran dan iklan, serta yang terakhir customer segment, terdiri dari mahasiswa dan para pekerja serta warga sekitar. Selanjutnya yaitu potensi pasar. Yang pertama, lokasi pemasaran yang strategis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dengan makanan ringan yang nikmat dan cocok untuk mengganjal lapar. Yang ketiga, konsumen suka dengan produk yang terjangkau dan enak. Dan yang terakhir, produk jenis makanan ini selalu dicari dan bisa dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya yaitu peluang pasar. Yang pertama, analisis kompetitor. Kami berencana melakukan penjualan di area kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk saat ini kami belum menemukan banyak pesaing yang menjual produk yang sama di kawasan ini. Mungkin ada, namun hanya beberapa saja. Kemudian gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan bakpao ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet di rumah salah satu pemilik. Kami juga menawarkan produk di lingkungan mahasiswa dengan membawanya saat kuliah. Selain itu, kami juga melayani pesanan dan COD atau cash on delivery. Apabila usaha ini berhasil dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan membuka cabang yang lebih banyak dan juga akan menemukan produk bakpao yang lebih bervariasi. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pemasaran usaha ini adalah kalangan menengah ke bawah hingga ke atas, untuk semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun untuk target utama kami yaitu kalangan mahasiswa sesuai tempat penjualan kami di area kampus. Kemudian analisis persaingan. Yang pertama analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Produk kami dalam kualitas rasanya memiliki kualitas yang cukup tinggi dan mampu bersaing di pasaran.
Kedua, kami tetap menjaga kehigienisan dan juga menggunakan bahan-bahan yang alami, dan bakpao ini teksturnya yang lembut dan empuk dan tidak bercerat sehingga enak untuk dinikmati. Kemudian harga yang kami tawarkan kepada para konsumen murah dan terjangkau sehingga tidak perlu membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk menikmatinya. Pelayanan yang kami berikan kepada konsumen cukup menjamin dalam kepuasannya dan lokasinya cukup strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk kami tidak dapat bertahan lama dan hanya mampu sampai dalam jangka waktu yang pendek atau beberapa hari. Kemudian kami mungkin belum memiliki banyak dalam memproduksi stok barangnya sehingga sulit untuk dicari. Kemudian proses produksi yang masih berseorangan sehingga barang yang dihasilkan tidak begitu banyak. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Sebagian kebanyakan orang mengenal dan menyukai kue ini, tetapi belum begitu banyak toko yang menyediakan kue bakpao, dan kami akan memperbanyak toko kue bakpao ini di tempat yang cukup strategis. Kemudian menyediakan varian rasa kue bakpao yang berbeda dari yang lain dan dapat digemari oleh semua kalangan umum. Kue bakpao ini bukan hanya untuk dinikmati di saat santai, tapi bisa juga untuk acara-acara tertentu. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing yang akan membuat usaha yang sama seperti ini. Yang kedua, pesaing dapat menyaingi dengan menciptakan ide varian rasa yang berbeda dan bentuk yang mampu menarik minat banyak pelanggan lain. Selanjutnya, pesaing dapat mengungguli kualitas rasanya dari kualitas rasa kue bakpao saya ini. Lalu pesaing membuat promosi untuk produknya yang lebih gencar dan mampu menarik banyak minat pelanggan. Dan yang terakhir, konsumen juga akan memiliki rasa bosan terhadap produk kami dari varian rasa atau bentuknya sehingga mampu mempengaruhi tingkat penjualan. Selanjutnya 7P marketing mix. Yang pertama, produk. Larasati Company memiliki produk unggulan yaitu bakpao pandan isi coklat lumer. Yang kedua, price atau harga. Larasati Company menetapkan harga produk sebesar 2.000 per pieces. Lalu promotion atau promosi. Larasati Company menggunakan media sosial seperti Instagram dan story WA dan juga promosi mouth to mouth. Dan place atau tempat. Larasati Company yaitu mendistribusikan produknya langsung dari tempat produksi ke konsumen. Selanjutnya yaitu people atau manusia atau SDM. Larasati Company melakukan beberapa tahap dalam memilih karyawannya dengan kriteria berbahan menarik dan rapi, usia maksimal 30 tahun dan serta memiliki skill atau pengalaman. Yang keenam, physical evidence atau bukti fisik. Larasati Company Shop memiliki bukti fisik penampilan yang menarik serta kemasan yang higienis. Lalu yang terakhir yaitu proses. Larasati Company menggunakan proses jual beli yang sangat mudah dipahami sehingga pelanggan dengan mudah bisa melakukan transaksi pembelian produk secara langsung dengan uang cash atau e-wallet. STP proses analysis. Yang pertama, segmentation demografis, yaitu semua usia perempuan dan laki-laki bisa mengonsumsi mulai dari Rp2.000 per pieces saja sudah bisa mengonsumsi produk ini. Kemudian segmentasi geografis, baik dari berada di perkotaan maupun di pedesaan. Lalu psikografis, yaitu diperuntukkan untuk pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis pekerja lain.
strategi dan koordinasinya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Melaksanakan juga sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Lalu pengawasan. Pemantauan yang dilakukan terhadap seluruh anggota dalam organisasi agar menaati peraturan-peraturan perusahaan yang telah ditetapkan dan bekerja sesuai dengan rencana. Lalu yang kelima, sumber daya yang digunakan. Sumber daya manusia yang digunakan harus sudah memenuhi syarat-syarat pada usaha produk ini agar bisa menjadi karyawan. Lalu yang keenam, kepemimpinan. Mencakup penggunaan pengaruh dan kekuasaan. Hasil pengaruh dapat berupa komitmen, kepatuhan, dan penolakan dari bawahan atau anggota lain. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Menurut kami usaha ini akan berjalan dengan baik dan bisa meraih keuntungan sesuai dengan target yang kami inginkan karena kami mempunyai peluang pasar yang cukup besar. Walaupun di tempat lain sudah banyak orang yang membuka usaha bakpao, namun kami optimis kami bisa bersaing dengan tempat lain karena kami ingin membuat bakpao yang berbeda dengan yang lainnya. Kami akan berusaha dengan kemampuan yang kami miliki agar usaha ini dapat berjalan lancar. Untuk melaksanakan usaha ini, kami tidak pantang menyerah dengan segala kendala dan rintangan yang mungkin terjadi setiap saat. Kami juga berkeyakinan untuk mengatasi segala rintangan yang kami hadapi. Dalam menjalankan usaha ini membutuhkan kemantapan dan keuletan dalam menjalankannya. Kami juga akan bersungguh-sungguh dalam mengelola usaha ini sebaik mungkin. Baik, sekian video dari business plan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.